Man kharaja min dunil masyiyati ila isi ta'ah Allah Ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azahu min ghairi masyiratin. Ingkang hormati para alim ulama, para sepuh-sepuh, para bapak-bapak, sedherek-sedherek rahimahumullah. Semoga sampai kita mulai belajar dari Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan ilmu yang nafi', yang bermanfaat, berkah di dini wa dunia adalah akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita laksanakan sekejap. Terus saya mohon izin mungkin insyaallah nek lari pondok niku misalkan bergabung mungkin kemarin modal menyampaikan lari pondok kasusnya. Kita laksanakan cerita di begini Bu, cerita tentang mengenai hakim niku. Terus pada zaman salafus saleh niku Allah mengangkat derajat seseorang niku ini salah satunya ceritanya nih. Kan ada namanya Abu Abdurrahman Hatim bin Pulwan. Beliau manisahnya kegiatan dalam ikhtiar secara zahir untuk memenuhi kewajiban kerja itu. Versi nomoriki itu kerja itu bukan untuk mencari rezeki, yang tadi tetapi kerja karena diwajibkan oleh Allah untuk bekerja. Bekerja itu dalam rangka memenuhi kewajiban. Kerja itu wajib, bukan masalah kerja boleh rezeki, tapi karena kerja itu memenuhi kewajiban dalam untuk bisa melangsungkan kehidupan. Si aktif mau kan terjadi tengah itu buka kios, bahkan kemudian ada seorang perempuan itu datang itu di saat datang masuk ke toko, itu tidak sengaja buang angin kentut itu. Akhirnya perempuan itu tentu salah duit izin. Dan si Hatim mau karena Hatim tadi itu punya pemikiran bikin konangan isine lebih isin lagi. Akhirnya beliau berusaha supaya orang perempuan tersebut tidak malu. Akhirnya ini untuk menutupi rasa malu perempuan tersebut, beliau berkata, keraskan suaramu. Si Hatim tadi pura-pura tuli, pura-pura yang mungkin berkurang pendengarannya. Demi mendengar hal tersebut, karena mendengar hal tersebut, perempuan yang pertamanya itu merasa malu itu jadi plong. Perempuan itu senang rasa yang isi tadi hilang karena yakin. Perempuan tadi yakin Hatim tadi tidak mendengar suara buang anginnya, suara kentutnya. Setelah kejadian itu, sang perempuan menyebarkan bahwa Hatim, di perempuan tadi yang menyebarkan si Hatim itu ternyata orangnya tuli. Nah itu maksud dan sebutan Hatim al-Masom si tuli. Itu salah satu cerita di mana Allah mengangkat derajat seseorang itu hanya karena hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Man kharaja min dunil masyiyati ila isi ta'ah Allah Ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azahu min ghairi masyiratin. Rasulullah ketika ini hadis
siapa yang meninggalkan hinanya kemaksiatan menuju kemuliaannya ketaatan, maka Allah akan memberinya kecukupan tanpa harta, Allah akan memberinya kekuatan tanpa pasukan, Allah akan mengalahkan musuhnya tanpa bala bantuan. Siapa yang meninggalkan hinanya kemaksiatan menuju mulianya ketaatan, maka Allah akan memberinya kecukupan tanpa harta, Allah akan memberinya kekuatan tanpa pasukan, Allah akan mengalahkan musuhnya tanpa bala bantuan. Maksiat itu meskipun berpaling dari perintahnya Allah, itu maksiat. Terus pokoknya tidak mau menuruti perintahnya Allah, sengaja melanggar, itu adalah maksiat. Dan yang punya niat untuk meninggalkan sistem awal, yang meninggalkan hinanya maksiat, hal-hal yang hina, kemudian meninggalkan menuju mulianya, itu Allah akan memberinya 3 hal: kecukupan tanpa harta. Terus orang tersebut merasa cukup walaupun tanpa harta. Harta itu berarti sesuatu yang bisa dilihat secara makna lahirnya, maknawinya. Lahiriannya bisa dilihat, mungkin punya sawah dan seterusnya. Itu tidak, tanpa semua itu maka Allah akan memberinya kecukupan dan cukup. Kemudian yang kedua, Allah akan memberinya kekuatan tanpa pasukan. Berarti orang tersebut merasa yakin. Monggo Mas Mawon. Hari ini nanti. Yang dilanjutkan tadi ada satu lagi, dan terus yang itu berusaha untuk meninggalkan maksiat karena ingin menuju ketaatan, maka Allah akan memberinya kekuatan tanpa pasukan. Berarti beliau yakin bahwa tidak ada satupun daya kekuatan kecuali dari Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengalahkan musuhnya tanpa bala bantuan. Dan ini orang tersebut tidak akan mempunyai musuh satupun karena semuanya sudah terkalahkan. Ini mungkin janjinya Allah sesuai dengan sabda Rasul. Maka ini selanjutnya ini tadi saya akan sampaikan pada kesempatan ini dengan izin kita bersama-sama ada salah satu mahasiswa yang kebetulan mau berasunian, nanti mau diperkenalkan diri, monggo kita dengarkan sesuai dengan makalah Sayyidina Ali itu. Dalam satu makalahnya beliau berkata, undur makalah wala abdur makalah. Mudah-mudahan yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Diwakili dari kami nanti sampai maghrib, sampai jam 18 menit lebih, 18 kurang lebih 18 menit atau sampai 3:48, 20 menit lagi. Akhiri mohon maaf bila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kenalan dulu nanti dan ini dari mana, mau tulisan apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Doakan saja semoga lancar. Baik. Saya semester 6 itu pada di kampus 2 itu sudah melaksanakan PKN. Kebetulan saya PKN di Semboro, di KOA Semboro sini dekat. Di Semboro di kantor itu alhamdulillah saya diterima juga dengan baik, dan di sana bertemu Pak Anton, makanya saya disuruh isi di sini. Sebenarnya belum terlalu pantas saya duduk di sini, masih ada yang lebih bisa daripada saya, tapi karena anak pondok pada disuruh itu gimana ya, harus mengamalkan ilmu yang sudah ada di pondok. Kami di sini tidak akan memperpanjang, mungkin sedikit saja untuk membagi sedikit yang kami sudah dapatkan di pondok. Sudah kita ketahui sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Siapa sih yang tak tahu kalau Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, penuh berkah dan ampunan. Tetapi seringkali orang menganggap bulan Ramadan itu ketika Ramadan datang, mereka hanya menganggap kesenangan sementara saja. Padahal Ramadan itu bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Semangat seseorang itu ketika Ramadan awal datang, Masya Allah, sampai masjid itu kalau terawih mesti full, Pak. Full. Ngaji itu tak terlalu sedekah di mana-mana. Apalagi sedekah lancar kalau di awal Ramadan. Namun ironisnya itu ketika Ramadan sudah sampai pada pertengahan itu semangat itu mulai hilang. Amalan ibadah dan kebaikan yang awalnya terlaksana dengan rutin sudah mulai terlupakan. Ibadah sunnah dan sedekah mulai terabaikan, dan semangat tadarus Al-Quran mulai terasa seperti beban sehingga ditinggalkan. Kebanyakan seorang itu ketika Ramadan sudah tiba di pertengahan, entah kenapa ada setan apa yang menggodanya kita tidak tahu, tapi katanya setan itu kalau di bulan Ramadan itu diikat. Tapi mereka itu ketika Ramadan sudah sampai 15 atau 20, yang saya ketahui yang lumrahnya dilihat oleh orang-orang itu sop masjid itu udah mulai berkurang. Yang awalnya full, mau nyampe 3 sop itu alhamdulillah kalau di pertengahan itu. Entah kenapa. Di sini kita bisa mengoreksi diri kita bagaimana sedikitnya kita itu bertahan dengan ibadah yang kita lakukan dimulai awal Ramadan sampai akhir nanti. Jangan sampai pertengahan di awal kita semangat, jamaah semangat, tadarus semangat, sedekah apalagi. Tapi sudah sampai di pertengahan semua itu berkurang, bukan hilang, berkurang. Jarang kita lakukan. Di situ harus kita benarkan dengan diri kita sendiri. Atau ada juga sebagian orang yang berhasil menjaga konsisten atau istiqomahnya itu selama bulan Ramadan dalam menjalankan ibadah dan melakukan kebajikan. Tapi setelah Ramadan itu selesai, ya ini perlu kita garis bawahi. Kebanyakan orang di bulan Ramadan itu mereka melakukan ibadah-ibadah yang berada di bulan Ramadan, yang di luar Ramadan mereka tidak pernah lakukan, tapi di dalam bulan Ramadan mereka melakukan. Seperti anak-anak yang kalau di bulan Ramadan itu mereka tadarus, biasanya kan mengaji. Kalau orang tua itu melakukan sholat-sholat sunnah yang sebenarnya mereka di luar Ramadan itu mereka tidak melakukan, tapi ketika Ramadan masuk mereka melakukannya itu. Nah, di sini kita bahas bagaimana kita mempertahankan konsisten itu walaupun di luar Ramadan. Ini yang banyak di sekeliling kita yang sangat sulit dipertahankan ketika di dalam bulan Ramadan kita melakukan sholat sunnah dipertahankan yang tidak pernah kita lakukan. Di bulan Ramadan kita lakukan, tapi di luar Ramadan kita tinggalkan. Ini yang perlu digarisbawahi. Bagaimana caranya kita mempertahankan itu? Ketika bulan Ramadan itu keluar, bulan Ramadan itu selesai, ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu jangan sampai ikut selesai juga. Itu
yang harus diingatkan. Di dalam kondisi seperti inilah menjadi penting bahwa kita untuk kembali membahas hakikatnya istiqomah itu tadi, Pak, dalam beragama Islam. Perlu kita ketahui bahwa istiqomah bukanlah tentang menjaga semangat tinggi di saat-saat tentu saja, tetapi tentang senantiasa mempertahankan ketaatan dalam kondisi dan keadaan apapun. Lantas apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mampu istiqomah? Allah Subhanahu wa taala itu telah menjanjikan balasan yang sangat istimewa bagi mereka, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan abadi di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat pada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperolehnya surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian beristiqomah akan mendapatkan jaminan keamanan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah secara sederhana dapat diartikan sebagai keteguhan hati kita dalam beriman dan berislam, serta konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam kondisi apapun. Lantas apakah istiqomah itu harus diwujudkan dengan perbuatan dan amalan yang banyak, atau melakukan ibadah dan kebaikan sekaligus, atau istiqomah itu bisa diwujudkan dengan amalan-amalan yang kecil saja asalkan dilakukan secara terus-menerus dan konsisten? Di sini perlu kita garis bawahi gimana? Lebih baik sedikit tapi istiqomah itu menurut kita, menurut saya, tapi nggak tahu kalau panjenengan. Menurut saya itu lebih baik sedikit tapi istiqomah itu sangat mudah kita ucapkan, Pak, tapi kebanyakan orang itu sangat berat untuk dilakukan. Sudah banyak saya lihat, sangat berat kalau melakukan mengkonsistenkan perkara yang berat walaupun itu sedikit. Tapi coba kita pelajari, coba kita benahi hati kita dengan itu. Walaupun sedikit demi sedikit, kalau kita terangkan itu insya Allah bisa. Setahu saya kalau di peneliti itu, mereka pernah meneliti, kalau kita melakukan kebiasaan dalam 12 hari, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan. Perlu diketahui bahwa hakikat istiqomah itu tidak terletak pada sedikit atau banyaknya sesuatu amal ibadah, melainkan konsisten dan menjaganya. Di sini juga sudah dibilangkan, tidak dinilai, tidak dipandang banyak ada sedikitnya ibadah yang panjenengan lakukan itu, Pak. Yang penting konsistennya tadi itu, istiqomahnya itu tadi yang dilihat. Dalam Islam, amal yang kecil tidak menjadi hina selama ia dilakukan secara terus-menerus. Berarti secara istiqomah itu tidak akan terlihat jelek walaupun sedikit. Yang penting itu istiqomah. Sebaliknya, amal yang besar dan banyak bisa kehilangan nilainya jika hanya dilakukan sesaat lalu ditinggalkan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, ahabbu a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa inna qala. Perbuatan baik yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah paling konsisten, yaitu amal yang paling konsisten, meskipun di dalamnya itu sedikit. Contohnya Bapak melakukan sholat sunnah qabliyah ba'diyah, walaupun Bapak hanya melakukan 2 rakaat atau 1 rakaat saja, tapi Bapak melakukan itu dengan konsisten, itu lebih baik daripada Bapak melakukan sholat sunnah yang langsung 8 rakaat, tapi Bapak yang melakukan di saat itu saja. Itu tidak bernilai, walaupun di mata orang itu, wah, Bapak ini sholat sunnahnya boleh. Tapi yang di situ orangnya, Bapak ini sholat sunnahnya hanya 2 rakaat.
Tapi di mata Allah itu sangat berharga. 2 rakaat itu sangat berharga ketika Bapak melakukannya itu dengan terus menerus, dengan konsisten, dengan istiqomah. Alasan mengapa amal yang dilakukan secara istiqomah itu lebih utama dibandingkan ibadah yang banyak tetapi tidak istiqomah atau tidak konsisten adalah karena dengan amal yang terus dijaga, ketaatan kepada Allah tetap hidup. Hati kita ini akan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amal yang banyak tetapi dilakukan sesekali. Nah, ini yang membuat menjustrukan kita akan belah melakukannya itu, memberatkan jiwa terkadang, dan pada akhirnya kita tidak akan melakukannya lagi. Pada akhirnya akan kita tinggal ibadah ini. Nah, ini kan sangat sayang sekali. Pada awalnya kita sudah melakukan beberapa kali tapi agak berat. Nah, itu kan eman. Lebih penting kita melakukannya sedikit, tapi di diri kita ini tidak merasakan keberatan. Di diri kita ini melakukan, pokoknya kita ini merasakan enak melawan ini, teruskan. Sedikit rutin istiqomah itu, Pak. Yang sulit itu istiqomahnya. Terkadang orang di hatinya itu kertek, pengen melakukan kebaikan. Nah, itu jangan ditunda, Pak. Seseorang menunda kebaikan itu jangan lama, sampai menunda kebaikan 5 menit aja habis. Itu akan setan itu akan secepatnya menggoda sampeyan untuk tidak melakukannya itu. Terus selain itu amal sedikit namun istiqomah akan terus tumbuh berkembang dan bertahan nilainya hingga pada akhirnya ia bisa mengalahkan amal-amal yang besar. Seperti sampai sedekah setiap hari di masjid ini mungkin 2.000 setiap hari, tapi Pak, itu akan bertambah nilainya daripada sampai yang sedekahnya itu langsung 100.000 hari ini, langsung 100.000 terus. Tapi besok enggak akan dilakukan lagi sama dengan itu tidak akan terlihat nilainya, Pak. Lebih baik saya melakukannya itu 2.000 besok asar 2.000 terus mengalir. Saya melakukan ibadah contohnya terus, pertama kelihatan besar, tapi seterusnya enggak kelihatan. Tapi kalau sampai melakukan ibadah itu sedikit tapi terus, itu akan lebih kelihatan ibadahnya itu. Ada banyak sekali amal kecil yang dilakukan secara rutin dan dapat kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membawa dampak yang besar. Misalnya disiplin membuang sampah pada tempatnya. Kalau disiplin membuang sampah pada tempatnya itu dampaknya itu bukan di panjenengan saja, Pak. Nanti dampaknya itu di orang lain. Pahala yang setahu saya gitu, kita itu lebih mementingkan orang lain daripada diri kita itu. Yang setahu saya, kalau Bapak sudah di titik itu, Bapak sudah lebih baik mementingkan orang lain daripada diri sama sendiri, itu sama sudah termasuk insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang lebih. Karena kita itu kalau menolong orang lain itu, Pak. Kalau kita hakul adami dengan hakullah itu lebih baik, hakul adami lebih berbahaya hakul adami, Pak. Kalau sampai mempunyai dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan mengampuni ketika sampeyan benar-benar ingin bertobat. Tapi ketika sampeyan mempunyai kesalahan hakul adami, yaitu sesama teman yang misalnya sampeyan sampun melarang ada di kojongnya, sampeyan ngerti itu tak akan berdosa, tapi sampeyan akan meminta maaf kepada Allah. Allah akan memaafkan ketika sampeyan sudah minta maaf kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut tidak memaafkan sampeyan, Allah tidak akan bisa memaafkan. Makanya di sini lebih bahaya kita mempunyai masalah hakul adami daripada hakullah. Kalau hakullah itu, kalau kita benar-benar ingin bertaubat, pasti Allah akan ampuni dosa kita.
Tapi kalau kita mempunyai masalah dengan orang lain, kita ingin diampuni dosa kita, itu perlu dimaafkan dulu dengan orang lawannya itu, baru Allah itu mengampuni. Oleh karena itu, marilah kita tata kembali ibadah kita. Tidak perlu memaksakan diri dengan amalan-amalan yang berat dan sulit dipertahankan. Cukup biasa-biasa saja, waktu yang saya bilang tadi. Cukup biasa-biasa saja. Jangan terlalu iri hati. Biasanya manusia itu terlalu gengsi. Lihat temannya melakukan ibadah, sedekah banyak, apanya gengsi bu. Kalau karena ini sedekah temannya 100.000, masih 10.000. Jangan, itu setan itu menghasut itu. Biasa-biasa saja. Ketika sama tidak memberat, pokoknya tidak memberatkan diri sampeyan untuk melakukan ibadah itu lakukan, Pak. Daripada memberatkan diri sampeyan sama tidak istiqomah, itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Terus cukup pilih amalan-amalan yang kecil yang realistis dan mampu kita jaga secara konsisten. Amalan-amalan kecil yang mampu untuk kita lakukan dengan istiqomah. Itu yang di sini kan kita bahas dari tadi lebih baik sedikit tapi istiqomah. Membaca Al-Quran meski hanya beberapa ayat setiap hari. Di sini Al-Quran itu ada 30 juz, 30 juz. Dalam satu bulan itu ada 30 hari. Al-Quran itu kalau satu juz itu setahu saya 10 lembar paling ya. Coba sampai lakukan, memang susah lah ya Pak. Saya pernah melakukan itu ternyata memang susah untuk istiqomah, itu memang susah. Setiap waktu sholat masuk itu, kalau saya di pondok kan biasanya ada nanti sejam lagi berkomat kalau di pondok saya lama, nunggu komatnya itu lama. Padahal ini sudah ada waktu ruang 1 jam loh Pak. Saya itu hanya bisa melakukan seminggu paling, selebihnya tidak konsisten ya. Memang berat. Tapi mungkin Bapak bisa coba sekarang mumpung ada di bulan Ramadan. 1 bulan itu ada 30 hari dan sholat itu ada 5 waktu. Coba sampai pas waktu masuk itu, baru waktu masuk itu sampai baca 2 lembar belum? 2 lembar cukup. Yang penting kalau sampai baca 2 lembar, subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, sampai seterusnya 5 waktu. 1 hari itu sampai udah bisa dapat 1 juz. Kalau sampai konsisten dalam 1 bulan sampai datang Pak. Tidak perlu ngoyo ngaji sekali langsung 2 juz, 3 juz, tapi biasanya sama tidak ngaji lagi. Itu tidak akan nampak hasilnya Pak. Yang akan nampak itu sedikit tapi istiqomah itu. Coba sampai lakukan mumpung di bulan Ramadan. Saya sudah pernah melakukannya dari pondok. Gak bisa deh Pak. Berapa kali saya melakukannya itu? Pertama saya melakukan itu 5 hari Pak. Berhenti saya. Udah agak lama, kepengen, langsung saya lakukan. Gak sampai 2 minggu Pak. Berhenti. Memang agak susah, memang harus punya keinginan yang besar kalau melakukan itu Pak. Atau menjaga sholat sunnah meski hanya 1 atau 2 rakaat saja. Nah ini juga susah Pak. Ini saya juga pernah melakukannya di pondok. Kalau di pondok itu selesai sholat wirid, ada wirid, selesai wirid itu biasanya anak-anak istirahat dulu, baru melanjutkan ngaji. Nah itu kan ada waktu luang yang lumayan panjang kalau bagi saya untuk bisa melakukan sholat sunnah itu. Sama, tidak bisa saya melakukannya itu. Paling 1 hari itu hanya 1 kali. Tidak bisa istiqomah setiap waktu saya melakukannya, tidak bisa. Entah kenapa itu memang agak sulit itu Pak. Maka nilainya sangat besar di sisi Allah walaupun itu kecil, tetapi yang penting itu istiqomah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan amal yang sedikit tapi istiqomah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sampean. Semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa semua untuk senantiasa menjaga konsisten dalam beribadah dan berbuat baik. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, Pak. Ini perlu diingat, tidak perlu di bulan Ramadan saja.
kita melakukan kebaikan atau ibadah-ibadah yang lain. Tetapi juga di bulan-bulan yang lain, ketika di luar Ramadan itu jangan sampai apa yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan itu jangan sampai tertinggal juga, Pak. Biarlah Ramadan yang pergi, yang hilang, tapi jangan sampai ibadah-ibadah yang di dalamnya kita tinggalkan juga, jangan sampai. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk meraih istiqomah, untuk meraihkan konsisten apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin hanya kali ini saja saya bisa mengisi di sini karena kemarin itu banyak acara-acara. Sebenarnya udah lama Pak Antar ini nawarin saya, cuma ada acara lain itu nggak bisa. Karena Jumat, karena besok ini kamu udah terakhir di sini. Sekalian pamitan dari panjenengan ini ngambut rente. Mohon maaf ketika salah tutur kata kami berada di sini. Mohon maaf. Al-Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ini, tambah 1 menit.